Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, Ramadan sudah memasuki hari ke-12. Masya Allah ya, semakin gak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan ya teman-teman. Sudah sebentar lagi kita mau memasuki hari ke-15, 3 hari lagi gitu ya. Dan Masya Allah, semoga puasa kita selalu dilancarkan sampai nanti hari kemenangan tiba, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Amin ya Allah. Oke teman-teman, kita kembali dulu ke video. Jadi ini aku sudah berada di pasar. Ini tadi aku lagi beli sayuran, dan ini sebelumnya sudah aku catat dulu ya di HP maksudnya. Jadi apa-apa yang mau aku beli di sini memang aku rincikan, dan ini juga baru pertama kali gitu ya aku belanja seperti ini. Benar-benar sangat-sangat rinci gitu teman-teman. Jadi sesuai dengan menu yang sudah aku tulis atau yang sudah aku bikin sebelumnya. Dan ini aku belanja untuk 4 hari teman-teman ya, karena untuk meal planku itu kan jadwalnya setiap minggunya itu 8 hari gitu. Dan tadi sebelumnya setelah dari pasar sayur atau di toko sayur, ini lanjut lagi aku ke perikanan ya. Tadi beli ikan, itu juga ikannya sesuai dengan yang sudah aku tulis di meal planku. Dan tadi juga sudah selesai untuk beli ikannya. Aku cuma beli 2 macam ikan aja. Ini lanjut lagi. Yang rencana awalnya aku itu cuma mau beli nugget aja gitu ya teman-teman. Tapi ternyata di sini ada cemilan-cemilan seperti ini ya, yang sering dijual Pak Ale kayak gitu. Dan ini juga makanan, maksudnya jajanan bukan waktu aku masih sekolah sih ya teman-teman ya. Aku nemuin ini ketika aku masih belum menikah gitu ya, masih bujang. Itu aku sudah menemukan baru menemukan makanan-makanan seperti ini. Nggak tahu ini terbuat dari apa gitu bahannya ya, cuman sering gitu jajan ini dicocol saus gitu, saus pedas. Dan ini Masya Allah akhirnya aku beli 2 macam. Di sini ada yang bentuk bintang sama burger gitu, dan ini juga ada mini pau, terus ada kentang dan juga nugget. Dan tadi dari toko frozen juga sudah selesai. Ini lanjut lagi aku beli ayam. Ini untuk beli ayamnya tuh aku sudah 2 kali bolak-balik ke tempat langgananku, dan ternyata di langgananku itu jam 8 itu belum buka teman-teman. Masya Allah ya, nggak tahu atau selama Ramadan gitu ya memang bukanya siang atau gimana, tapi biasanya pagi itu sebenarnya sudah buka sih. Cuma selama Ramadan ini mungkin bukanya agak lebih siang gitu ya. Jadi maksudnya aku sebelum belanja ke pasar tadi itu aku belok dulu ke ayam situ teman-teman, ngecek gitu ya. Ya maksudnya mau beli ayam dulu gitu, karena kan tempatnya itu sebelum pasar. Jadinya aku mau beli ayam dulu gitu rencananya, tapi ternyata malah belum buka. Jadi ya sudah, ini beli belanjaan lagi, dan pas balik lagi ternyata belum buka juga teman-teman. Alhasil aku beli di tempat lain, dan harganya ternyata sama ya. Oke, lanjut dulu teman-teman. Jadi ini tadi hasil belanjaanku. Tadi yang pertama ada ikan nila, aku beli 3 ekor, harganya 30.000. Kemudian ikan layang sedang ukurannya itu harganya 20.000. Kemudian ada tempe 5.000, tahu 2 bungkus 5.000, garam 2 bungkus 5.000. Ini aku cari yang merek Jempol tapi tinggal 1 ya. Kemudian untuk cabenya tadi bisa dilihat sendiri ya teman-teman, aku beli 10.000, dapatnya itu cuma seuprit gitu sedikit. Karena sekarang cabai itu lagi mahal. Aku dengar-dengar kemarin itu terakhir itu 120.000 sekilonya teman-teman ya, Masya Allah pokoknya. Kemudian ada pare 2 biji, di sini juga 5.000, dan jagung juga sama 2 biji harganya 5.000. Untuk jagung ini rencananya nanti mau aku bikin bakwan jagung atau ampal jagung gitu ya. Soalnya anak-anak tuh suka sama bakwan jagung. Jadi tadi nggak ada di meal planku, cuman pas lihat ya sudah deh, ngambil aja 5.000 ya. Dan untuk kacangnya ini harganya 3.000 teman-teman ya, Masya Allah. Ternyata setelah aku masak kacangnya itu cukup gitu ya untuk 2 kali makan, untuk buka puasa sama untuk sahur, dan itu dimakan 3 orang gitu teman-teman.
Lanjut lagi ke frozenan. Ini ada yang pertama ada mini pau, jadi kayak bakpao mini gitu. Kemudian ada nugget. Untuk bakpaunya itu harganya 19.000, aku ngambil yang rasa ayam. Kemudian nuggetnya 24.000, kemasan 500 gram. Lanjut lagi ada kentang, itu harganya 19.000. Dan ini untuk jajanannya ini per bungkusnya harganya 16.000 teman-teman. Jadi untuk yang frozen ini aku memang pakai uang untuk takjil ya teman-teman ya, atau uang tabungan Ramadanku kemarin, dana Ramadan. Jadi ketika aku mau membuat sesuatu juga aku ngambilnya tuh dari uang itu. Maksudnya membikin takjil gitu ya teman-teman, untuk cemilannya gitu. Tapi kalau untuk masakan atau sayurnya aku menggunakan uang belanja mingguan. Nah ini mau aku taruh kulkas dulu teman-teman, karena kulkasku itu lagi penuh ya, dipenuhin sama pisang. Masya Allah, pisang moli kemarin itu yang sempat aku ceritain itu belum habis. Jadi karena memang nggak sanggup ngabisin gitu ya teman-teman ya, sudah dikasih tetangga juga tapi masih belum habis juga, alhasil ditaruh di kulkas. Dan akhirnya ya kulkasnya jadi penuh gitu. Makanya ini sayurnya aku masukkan ke dalam plastik aja, nggak aku food prep. Soalnya kalau food prep kan maksudnya perlu tempat banyak gitu ya teman-teman ya. Makanya aku taruh di plastik, aku taruh di boxnya supaya lebih ringkes lagi gitu ya. Soalnya benar-benar penuh teman-teman. Jadi di kulkas itu ada durian, ada pisang, masya Allah. Nah tadi untuk sayurannya sudah aku masukkan ke dalam kulkas. Ini lanjut aku mau masukin tahunya ke dalam wadah ya. Soalnya kalau tahu ini kalau nggak segera diganti airnya itu bakal bau gitu ya teman-teman. Dan ini juga ternyata aku dapat tahu yang kurang bagus gitu teman-teman. Sudah mulai beraroma seperti itu, aroma khas tahu ya. Tapi ya nggak apa-apa, sudah kadung dibeli, nanti dibikin apakah ya, tahu isi atau apa gitu, nanti bisa. Yang penting jangan sampai mubazir terbuang gitu. Dan ini lanjut aku mau nyuci perikanannya. Jadi untuk ikan nila di tempatku di sini tuh harganya 1 kilonya itu 40.000 teman-teman ya, mahal. Dan aku beli 3 ekor itu harganya 30.000. Jadi satu ekornya tuh bisa dihargain 10.000 ya. Nah teman-teman, kalau makan ikan itu suka nggak sih insangnya itu dimakan? Kalau aku itu suka ya. Kadang setiap aku beli ikan itu, bukan kadang ya, selalu, maksudnya kalau ingat gitu, aku pesanin omnya atau penjualnya gitu supaya insangnya tuh jangan dibuang, karena aku suka gitu, apalagi digoreng gitu kan, terus garing gitu, enak aja gitu. Tapi rata-rata kalau misalnya penjual ikan itu bersihin ikan, rata-rata insangnya tuh dibuang gitu ya. Berarti kan kebanyakan yang nggak suka gitu ya insangnya dimakan. Kalau aku pribadi kok suka gitu, apalagi ikan bandeng itu ya di sayur santan, masya Allah. Tapi ya itu teman-teman ya, selera orang tuh beda-beda, nggak bisa disamain gitu. Kadang kita suka apa tapi orang tidak suka. Ya seperti itulah kehidupannya teman-teman ya. Ada yang suka dan ada juga yang nggak suka. Masya Allah, semoga kita selalu dikelilingin dengan orang-orang yang suka dan sayang sama kita ya teman-teman ya, amin. Gimana nih teman-teman menyambut hari raya lebaran Idul Fitri? Sudah adakah mulai mempersiapkan baju lebarannya, kue lebarannya, atau menu lebarannya nanti itu apa? Ya walaupun hari raya nggak harus identik atau nggak harus dengan baju baru gitu ya teman-teman, tapi nggak ada salahnya gitu. Kadang setiap orang itu kan mempunyai caranya masing-masing, apalagi ini hari raya Idul Fitri itu terjadinya setahun satu kali. Jadi ketika kita pengen mempersiapkan semuanya dengan cara yang sempurna, itu menurutku nggak ada salahnya ya teman-teman. Tapi sekali lagi, kembali lagi, harus disesuaikan dengan budgetnya dan kebutuhan kita. Jangan yang misalnya jor-joran gitu ya teman-teman, beli ini itu semuanya diborong, karena mentang-mentang lebaran itu hanya setahun sekali gitu ya. Jadi semuanya yang misalnya nggak diperlukan itu tetap aja kita borong.
Ingat ya teman-teman, setelah lebaran itu masih ada hari-hari berikutnya, masih ada bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai setelah lebaran kita cuma bengong karena nggak ada pegangan atau uangnya itu sudah amblas, sudah kemana semuanya gitu, sudah nggak ada sisanya gitu loh teman-teman ya. Jadi walaupun kita pengen menikmati euforia indahnya lebaran Idul Fitri, tapi tetap harus dengan kendali kita ya teman-teman ya, harus bisa mengendalikan, jangan sampai kita yang dikendalikan dengan momen-momen seperti ini. Momen setahun sekali terjadi itu memang langka gitu ya teman-teman ya, dan mungkin kita berpikirnya nggak apa-apa lah kan setahun sekali gitu tapi ya itu tadi lagi ya teman-teman ya, kembali lagi kita boleh bereuforia merayakan Idul Fitri, tapi sekali lagi sambil diingat-ingat kalau setelah Idul Fitri itu masih ada hari-hari yang lainnya. Dan kalau kata orang lebaran itu banyak menghabiskan uang, itu memang benar ya teman-teman. Lebarannya atau peringatan hari rayanya itu cuma 1 hari, tapi Masya Allah persiapannya itu melebihi beberapa hari gitu ya, bahkan hampir sebulan dari awal Ramadan itu sudah mempersiapkannya. Jadi kita boleh mempersiapkannya, tapi kembali lagi sesuai dengan kemampuan kita ya teman-teman ya. Dan oke teman-teman, ini sudah di penghujung video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu menonton videoku. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.